gue mendingan nggak sekolah tapi bapak gue ada daripada gue sekolah tapi bapak gue nggak ada. Kok vaksin sekarang ada berbagai macam ini sih? Ini ya apa namanya merek. Pokoknya kamu jangan mati lah sama pandemi. Hai guys, balik lagi bersama gue Oka Bryansyah di acara Bisik Bincang Asik bareng Zone A. Sebelum kita berbisik-bisik dengan salah satu founder yang profesinya dokter, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng untuk dapatkan update-update baru dari videonya Bisik, serta follow Instagramnya Bisik _ Asri Mirawati, Bu. Iya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik banget. Baik ya. Alhamdulillah. Iya. Sehat ya? Insya Allah. Ya lo ngeliat dari bentuk Kita boleh dong bukannya? boleh lah. Kita kan udah protokoler kesehatan, udah cuci tangan, udah segala macam. Boleh ya? Boleh silakan. Karena lebih luasa gue berbicara. Oke. Gue juga bukan ya? Boleh dong. Oke. Kan lu udah mengedukasikan gue tadi. Oke. Oh, lipstiknya ini ya, Bu? Tadi kan kata lu, katanya gue harus rapi guys. Ya iya, harus harus gue rapi. aslinya nggak rapi. Jadi gimana nih? Udah lama kita nggak ketemu. Iya, gue selama pandemi ini berarti pandemi udah berapa lama ya? Kita 10 bulan dari ya? bulan Maret sih. Maret berarti 9 9. mau 10 gue udah gak pernah ketemu lagi, gue udah gak pernah GBK kan? Tapi gue selalu ketemu di Instagram. ya hidup gue cuma Di Instagram. Jadi inilah ya udahlah ya gitu ya. Ya udah, sebenarnya gue kalau gue pengen, cuman gue pikir jujur gue udah capek banget kalau ngurus pasien gitu. Jadi gue kayaknya tuh kalau pengen olahraga tuh kayak boleh nggak gue tidur aja gitu. Jadi gue udah capek banget. Sebenarnya capeknya tuh bukan capek fisik sih ya, kalau gue mungkin. Boleh kencengin lebih suaranya, Bu? Oh iya, oke. Suaranya lembut banget, dokter ya iyalah ya. Karena nggak ada sih aslinya. Galak loh dia ternyata. Enggak baik aku mah. Enggak, gue kalau gue pribadi sih gue karena bersyukur gue praktek nggak selama teman-teman gue. Kalau teman-teman gue kan yang di IGD 8 jam gitu. Kalau gue di klinik kan. Gitu. Masih ada waktu. Masih ada waktu buat istirahat karena gue juga mikir kesehatan gue gitu. Gue mikir bokap gue tuh kan resikonya tinggi banget ya, udah stroke terus. Bokap gue stroke ya? Bokap gue udah sempet stroke sekitar 2 tahun yang lalu apa ya, jujur gue lupa pokoknya. Kurang ajar ya anaknya. Kalau nggak salah sih sekitar 2 tahun yang lalu sih. Oke. Gitu. Nyokap sehat lah. Nyokap sehat, tapi bokap tuh emang banyak banget, jadi gue pikir gue mending mengalah dulu untuk sementara karena gue mikirnya lebih baik gue mikirin bokap gue dulu. Bukan mengalah sih, lo memprioritaskan yang gitu mungkin, sih. Mungkin. Karena gue pernah gue pernah hampir kehilangan bokap gue dan gue nggak mau itu. Gitu. Gue karena gue mikirnya pada saat itu sampai kayak gitulah. Jadi gue mikirnya ya udah selama pandemi ini gue tetap praktek karena gue nggak tahu lagi selain jadi dokter gue mau jadi apa. Ya kan? Gue bisa cuma meriksa pasien doang gitu. Oke. Ini lu kan profesi dokter, ini cita-cita lu masih kecil atau cuman lu karena ya udah deh ikut teman-teman, biasanya kan gitu kan kuliah. Lu kuliah dulu di mana sih? UPN. Oh, UPN. Wow. Tahu UPN itu Pondok Labu ya, dekat pasar. Disitulah kampus saya. Oh gitu. Jadi ini emang cita-cita lu juga? Sebenarnya cita-cita gue tuh aneh sih bang. Dulu lu aja aneh sebenarnya. Ya emang gitu. Gue tuh sebenarnya dulu pengen banget jadi astronot pertama. Oke, wow. Lo tau kan dulu bukan kecil kan ada gambar astronot. Gue tuh terus kan ilustrasinya bisa terbang-terbang gitu kan, bisa lompat-lompat. Nah tuh gue pengen banget kayak gitu, cuma karena pengen gitu doang. Oh, emang sebenarnya dulu traveling kali ya? Iya, betul. Betul, karena gue suka banget traveling. Yang kedua, gue pengen banget dulu perminyakan. Karena bokap gue di situ. Tapi setelah gue tahu sekolahnya susah, kayaknya enggak deh. Apa itu fisika gitu kan kayak. Gue dulu anak fisika loh. Oh iya? Wow. Sulit emang. Emang sulit kan ya? Fisika matematika harus dikuasai. Harus dikuasai. Bisa nggak yang lain gitu? Gue pikir. Akhirnya lu terjun ke dokter. Iya, emang tadi salah satu gue dari kecil tuh kayak top 3 gue kalau nggak jadi astronot,
pengen jadi perminyakan langsung kedokteran. Itu aja, gue nggak tahu yang lain. Oke. Dulu tuh otak gue sempit aja, gue taunya universitas itu fakultas itu aja. Berarti bukan karena kan biasanya gue tuh dulu kuliah tuh gara-gara temen gue kesini, gue pengen ikut sini gitu. Biasa gitu kan, latan kan. Ternyata lu enggak ya? Enggak. Sesuai dengan jalurnya lu, keinginan lu. Oke. Gitu. Tapi emang kalau universitasnya gue nggak expect gue masuk di UPN. Nah makanya. Gue aja baru tahu UPN pas hari H gue tes. Jadi yang tahu tuh bokap gue, karena gue sebenarnya pengennya Jogja, karena gue sekolahnya di Jogja. Oh jadi lu orang Enggak, gue lahir gue di Jakarta, gue sampai SMP, gue di Jakarta, di Depok sih. Enak Depok. Depok yang ya Jakarta mepet dikit. Enggak, gue lahir di Jakarta, tapi gue SMP sampai kelas 2 semester 1 gue di Depok. Terus tiba-tiba gue dipindah sama bokap gue tanpa sepengetahuan gue. Oh, sebandel itu? Enggak. Jadi apa? Iya. Jadi gimana sih? Jadi karena circle gue dulu itu kurang cocok aja gitu. Jadi susah sih ya bang, kalau mau gue bilang tuh kayak bokap nyokap gue itu tuh terlalu strict untuk masalah pelajaran, untuk masalah pendidikan. Jadi ngelihat satu teman komplek gue tidak sesuai dengan apa yang bokap gue bayangkan, gue ditarik gitu. Jadi gue diasingkan. What? Abis begitu bokap lu ini juga ya? Lebih galak daripada tentara bang. Jadi dulu itu beneran ya. Jadi kalau gue tuh pas, dan itu terjadi banget waktu dari gue sekolah sampai gue kuliah, semua orang tuh taunya gue anak tentara. Karena bokap lu segalak Karena itu? bokap gue setegas dan segalak, oke gue bisa bilang galak, setegas dan segalak itu gitu. Jadi orang-orang taunya gue banyak yang nyebut gue anak jenderal apa gitu kan. Seru kan nih dokter, jenderal apa? Nggak ada lo dapet dokter kayak gini hanya di zona itu, tau gak lo? Nggak ada. Kayak abis itu gue pernah dibilang, soalnya mungkin ngelihat cara gue, pembawaan gue, karena gue dari kecil dididik seperti itu ya. Kalau gue sih ngeliat lu sih kocak. Alhamdulillah gitu kan, 1 dari 1000 ya kan, gue kocak. Lu tuh seru sih, gue tuh suka memperhatikan para founder-founder Zona 8. Makanya gue undang hari ini karena lu agak sedikit sedeng. Bukan sedeng sih, lu banyak sedengnya, dikit normal. Enggak, lu tuh seru banget. Buat gue tuh seru gitu. Apa ya, unik lah gitu. Oh iya, emang unik kan, harus dipelihara oleh negara. Di Jempulon. Jadi lu tuh sesuai jalur lah ya, si 3 kan, lu punya opsi di 3. Akhirnya lu pilih yang opsi nomor 3. Si dokter ini. Iya. Nah, lu kuliah dokter ini ini berapa? Nggak ada telat, nggak ada. Mau drama. Lu ada atau di stop dulu? Biasanya kalau kuliah kan cuti dulu apa gitu kan? Jadi kan gue udah bilang bang, hidup gue tuh banyak dramanya, makanya. Jadi gue sekolah tuh menurut gue yang kayak tadi gue pindah, itu kan gue dadakan banget gitu. Dan gue tuh dulu tuh bukannya gue nggak bisa nolak ya, tapi mungkin karena bokap gue tuh terlalu dominan, jadi gue iya aja. Dan jujur gue sangat berterima kasih sama bokap gue. Iyalah. Iya, karena kalau gue nggak dipindah mungkin gue nggak ada di titik sekarang. Gitu, karena pada saat gue sudah menyadari itu pada saat kuliah, gue ngeliat teman-teman gue yang memang harus diasingkan dari gue itu memang ada aja gitu, ada yang gimana, terus gue kayak kalau pada saat itu gue nggak dipindah paksa sama bokap gue, mungkin gue akan end up seperti mereka, walaupun nggak ada salahnya juga, tapi kan hidup itu pilihan ya. Iya sih. Kalau bisa milih yang lebih baik, kenapa enggak? Boleh tahu nggak end up-nya nggak enak tuh apa sih maksudnya? Ada yang narkoba? Enggak, ada yang nikah duluan, yang gitu-gitu, yang hamil duluan, yang segala macam, yang kecelakaan, yang kayak gitu-gitu. Maksud gue, ya gue tidak menyalahkan mereka gitu. Selama itu masih bertanggung jawab, itu juga hidup mereka itu. Iya sih. Cuman, gini toh, gitu. Gue pikir, ya berarti ini maksudnya. Tuhan, manusia boleh berencana tapi Tuhan berkehendak gimana? Iya. Dan semenjak itu gue ngerasa emang gue harus mendengarkan omongan orang tua gue, karena dulu gue batu banget bang, sama batu yang dari Gunung Merapi tuh. Dari batu lu? Iya. Jadi ini lu anak keberapa sih sebenarnya? Anak kedua. Berapa saudara?
gue anak tengah. Oh, biasanya anak tengah emang Aneh, ya kan? Entah aneh kelakuannya, gitu kan. Tapi anak tengah tuh selalu dikangenin loh sama keluarga, jujur. Iya sih. Nah, karena gue pun juga ada saudara, itu anaknya kini tugas luar kota nih kangen. Padahal dia anak pertama, anak ketiga, anak ada loh, cuma Ya, anak mungkin karena kalau karakternya menyenangkan. mungkin atau karena anak tengah itu biasanya anak pertama kan nempelnya sama ibu atau bapak, anak terakhir juga gitu. Anak tengah nempelnya kan nggak tahu sama siapa, ya nggak sih? Benar-benar. Oh gitu. Tadi ya, itu tadi gue mau jawab itu bang, sorry kepotong yang kuliah. Nah itu mau dijawab sekarang atau? Sekarang boleh. Jadi kuliah gue tuh sebenarnya lahiran tahun 90. Jadi which is gue angkatan aslinya 2008. Tapi sekolah gue kecepetan. Karena umur 3 tahun gue udah bisa baca koran, kata bapak gue. Ya enggak, kurang kerjaan aja sih gitu kan. Enggak, bapak lu udah ngajarin lu pasti dari kecil. Mungkin, enggak tahu, atau mungkin bapak gue kayak daripada di rumah mendingan sekolah aja deh. Iya, iya, udah. Terus? Kayaknya ini mengganggu, sentil, gitu. Akhirnya lu sekolah 3 tahun? Gue sekolah, gue masuk UPN, tadinya gue ngejar UGM karena gue di Jogja gitu. Tapi ya kayaknya UGM ngelihat gue nggak pantas gitu, atau mungkin gue kurang gigi belajarnya, jadi ya udah di UPN. Lu kurang Jawa kali ya? Padahal lu Jawa kan? Jawa banget. Menurut lu gue Jawa banget ya bang? Kayaknya lu bule deh, Pak. Waduh, ada yang bilang gue orang ini loh, Sumatera loh. Ada yang bilang gue orang Betawi. Gue suka kesian sama mereka sama orang. Nggak apa-apa, gue orang Batak. Orang Batak kan cantik. Tapi lu enggak sih, kalau gue sih ngeliat lu sih orang-orang Jawa sih. Emang Jawa nih bang. Jawa nih banget. Iya, terus gue masuk, ya tuh gue lanjutin ya, masuk UPN. Nah gue harusnya itu memang selesai itu udah dari sebelum-sebelumnya. Tapi karena gue cuti, ya itu karena gue hampir kehilangan bokap gue. Gitu. Jadi pada saat itu tiba-tiba suatu pagi bokap gue teriak dari kamar bilang bokap gue nggak bisa ngerasain kakinya. Oh my god. Gitu. Wah di situ gue ngerasa kayak, wah bentar lagi gue kehilangan bokap gue nih. Gitu. Itu kalau nggak salah tahun 2012 mungkin ya. Gitu. Itu di saat gue lagi harusnya skripsi. Gitu. Jadi lu kurang lebih harusnya dokter itu 6 tahun apa berapa? Kalau SKET-nya itu 4 tahun ya, 4 tahun sampai 5 tahun lah. Gitu, habis itu paling aman ya? 2 tahun. Gue SKET 7 tahun. Tapi oke lah 7 tahun lah sebenarnya. Iya. Kalau lalu lama-lama banget. 7 tahun untuk ukuran dokter buat gue ya pribadi udah oke lah. Ya iya sih. Gue sih sebenarnya gue tuh orangnya santuy bang. Kayak ya udah lo mau duluan aja gitu, terus gue nggak ada perasaan yang kayak ya gue ketinggalan gitu, gue jadinya nanti bakalan enggak, gue tuh nggak pernah punya perasaan kayak gitu sampai sekarang gitu. Itu bintangnya apa sih? Taurus. Nyantai aja sih gitu. Iya, kayak ada orang mau ngomong apa gitu, bodo amat gue kayak nggak buru-buru skripsi gitu, kayak terus ya duluan aja, kenapa repot sih gitu. Gitu gue. Gue tuh pada saat itu gue kenapa nggak lanjut skripsi karena gue ngerasanya gue hampir sempet tidak mau melanjutkan sekolah. Karena bokap lu sakit? Iya, gue ngerasanya anjir nih gitu. Gue kayak bener-bener tuh waktu gue untuk menata hidup gue lagi, untuk gue harus maju nih gitu, itu tuh sekitar setahun. Wow, selama itu ya? Karena bokap gue bener-bener gak bisa ngerasain kakinya, terus setiap hari tuh gue harus kita tuh satu rumah tuh harus gotong bokap gue ke mobil untuk rumah sakit untuk disuntik gitu. Sedangkan bokap gue tidak mau dioperasi dengan banyak alasan. Jadi sebenarnya bokap gue tuh saraf kejepit itu tuh udah dari lama. Pengen dioperasi bolak-balik tuh bokap gue nggak mau dengan alasan anak dia masih kecil-kecil gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba nggak bisa jalan. Gue ngerasanya ini bokap nyokap gue nggak ada yang tahu. Pada saat gue nggak kuliah, jadi gue keluar rumah aja. Gue nggak di rumah, gue di kosan. Gitu. Yang penting gue bisa menyalurkan kesedihan gue pada saat itu gitu. Ini yang nggak lu memperlihatkan ke orang tua. Iya gitu. Jadi gue taunya di nyampe rumah ketemu orang-orang ya gue ketawa. Tapi pas gue di kosan gue gila, itu gue abis. Gitu. Sampai akhirnya ada satu dosen gue namanya Dr. Edin. Mungkin kalau Dr. Edin tahu nonton ini kali aja ya kan. Gitu. Gue berterima kasih banget sama dia karena dia bilang kalau lu tahu bokap lo hampir nggak ada gitu, harusnya lo malah cepet-cepet tunjukin sebelum bokap lo nggak ada.
Oh, wow, tamparan gitu. Iya gitu. Itu gue langsung nyelesain skripsi 3 minggu bang. Wow. Berarti sebenarnya menurut gue skripsi itu tuh gue ngerjainnya cepet banget, cuman karena emang nggak gue sentuh aja gitu. Sampai laptop berdebu kali sebenarnya ya gitu. Ya udah akhirnya sampai apa namanya gue bisa lulus skripsi, lulus sidang. Drama lah bang hidup gue, belum lagi dijelek-jelekin temen gue gitu. Tapi gue sih itu lagi, gue mah cuek, lo mau duluan ya sok aja, enggak gitu. Gue percaya tuh apapun itu rezeki itu emang gak akan pernah ketuker gimana pun itu kan. Benar. Juga. Wow, bagus juga ya cerita lo ya. Wow, gue shock loh. Ternyata seorang Mira yang cerah ceria, agak sedikit besar suaranya, ternyata hebat ya lo. Ya. Proses ya. Iya. Gue ngerasa kalau gue dulu gue nggak ngelewatin itu, mungkin itu juga tamparan dari Allah buat gue. Benar. Kalau gue nggak ngelewatin itu, mungkin gue masih serampangan juga bang. Mungkin gue nggak deket sama bokap gue gitu. Dan itu tuh menurut gue ya, apa namanya, semuanya walaupun pada saat itu agak kehidupan gue masih serampangan ya, gue berhijab lah gitu segala macam. Iya. Ya itu nanti kita bahas ya gitu ya. Itu gue ngerasanya gue percaya banget segala sesuatunya tuh sudah pada tempatnya gitu. Batu jatuh tuh emang harus di situ, emang di situ aja gitu. Nah gue pada saat gue sumpah esket, iya, itu gimana tuh? sumpah esket pas bokap gue udah bisa jalan. Alhamdulillah. Gitu. Seneng banget Seneng pasti. banget walaupun masih pakai tongkat ya. Iya. Gitu. Tapi gue ngerasa coba ini loh gitu. Coba kan, kenapa nggak kemarin-kemarin ya gitu kan? Walaupun untuk beberapa orang ya lo kan harusnya udah bisa ini bisa itu, ya udahlah ya gitu. Emang Tuhan ngasih waktu di saat itu gimana? Iya. Dan gue juga jadi ngerasa belajar banyak akan banyak hal gitu. Gue ngeliat gitu. Itu di situ gue kenapa devastated banget karena itu bokap gue harus disuntik setiap hari kan. Dan itu kan makan biaya yang nggak sedikit, 1,5 tahun bang disuntik setiap hari. Biaya nggak sedikit, butuh waktu, butuh tenaga, pikiran di situ ya. Jadi gue ngerasanya kayak wah gue sampai minta uang remet aja dulu nggak sanggup. Padahal sebenarnya mungkin ada uangnya gitu. Cuman gue ngerasanya emang kayak gue nggak pantas deh minta uang remet gitu. Jadi mending bapak aja dulu deh gitu. Gue mendingan nggak sekolah tapi bapak gue ada daripada gue sekolah tapi bapak gue nggak ada. Sempat lo ngomong kayak gitu? Iya. Bokap lo apa reaksinya? Bokap gue diem. Jadi akhirnya setelah gue menutupi itu sekian lama gue ternyata tidak kuliah, gitu. Bokap gue kan akhirnya nanya ya gitu, oh lo tuh skripsi nggak ini sih gitu, lo tuh kemana skripsi gitu. Akhirnya gue apa namanya terus terang gue akhirnya apa namanya ngomonglah semuanya gitu. Kalau memang selama ini gue ngerasa gue mendingan gak usah jadi dokter deh, gue cari kerjaan lain aja yang langsung ada uangnya gitu. Gue sampai pengen sekolah chef, ada aja bang nih kan otak gue kan agak-agak selenco gimana gitu ya. Jadi gue sampai nyari scholarship, pokoknya gimana deh gitu. Tapi setelah gue pikir lagi, gue ini emang kayaknya nggak bisa deh yang lain gitu. Dan bokap gue pernah ngomong suatu malam gini, kalau kamu sedang berkuda dan lagi sedang menyeberangi sungai, satu-satunya pilihan kamu itu ya harus menyelesaikan sampai titik akhir. Jadi lo nggak ada tuh udah nyebrang balik lagi nggak ada. Oke. Wow, keren. Jadi semuanya lu ikhlasin aja ya? Iya, gue sampai sekarang dari dulu sih bang. Gue dulu waktu SMP ada yang ngatain gue perek. It's okay. Ada yang ngatain gue perek, gue nggak nangis, gue ketawa. Gitu. Ada yang ngatain gue gendut, ya emang gue gendut dari lahir. Gitu. Ya, ada yang ngatain gue bego, ya emang gue bego. Kenapa gitu? Kayak gitu bang. Gue santai banget bang orangnya. Nggak tahu, tapi mungkin itu juga jadi kelemahan gue kali. Terlalu cuek. Iya. Apa karena lu pakai hijab ini kecuekan lu makin gila? Apa lu ada rem-remnya? Nggak juga. Nah, jadi gue tuh pakai hijab itu karena gue ngerasa pada saat jujur ya, sebelum gue pakai hijab tuh gue ngerasa kayak gue tuh ditempa terus, gitu, kayak ada aja gue hampir nabrak lah, inilah itulah, pokoknya apa aja, segala hidup gue susah. Ternyata sampai gue nih, kok hidup gue tuh gini banget ya, gitu. Terus gue jadi dulu yang bikin gue tuh bandel bang, gimana dong ya nyeritainnya? Ya pokoknya lu bandel lah ya. Akhirnya gitu. Lu menyadarkan diri dengan
mengerem diri untuk diri sendiri adalah dengan memakai hijab. Iya gitu, karena gue sempet nggak ngomong sama bokap gue 3 bulan Nggak boleh loh. pada saat koas. Iya gitu, jadi gue dulu koas kan di luar kota ya. Gitu, terus gue di Ambarawa kan koas. Gitu, kadang tuh gue tuh suka pulang ke Jogja. Nah kalau gue tahu di Jogja lagi ada bapak gue, kabur, gue nggak mau pulang. Oke. Gitu, tapi habis itu sampai akhirnya gue nggak bisa kayak gini ya, akhirnya ya itulah, akhirnya gue berhijab, dan berhijab juga jadi bikin gue makin ya udahlah. Gitu. Tapi lu tidak mengurangi ketololan lu, goblok-goblokan lu, ke seseruan lu, enggak dong? Gue pikir kan berkurang ya, tapi kan makin gila. gue pikir kan berkurang ya, ternyata kagak. Tapi emang lu karakter lu begini, Mir? Iya gitu, emang gue dari kecil. Udah lu gini aja, jangan berubah-berubah. udah pakeman lu gini. Iya emang gue tuh gak bisa serius bang anaknya. Gue sering banget salah ngomong depan pasien gitu, terus gue pasien lagi gimana gue ketawa dulu baru sulit emang ini ya. Oke, Mir, lu kan sebagai dokter nih umum ya. Berarti lu masa-masa seperti ini lu di garda terdepan kah, pernah atau enggak? Pernah ya? Pernah. Tapi ya itu balik lagi, gue sebenarnya per tanggal 4 Januari 2021 gue sudah tidak di klinik lagi gitu. Gue sudah tidak langsung ketemu pasien yang emang gue harus mengharuskan pakai hazmat segala macam, gue enggak gitu. Jadi gue butuh istirahat sih bang kayaknya gitu, karena gue ngerasanya kalau gue ketemu pasien mulu tiap hari, gue juga jadi gimana ya gitu ya, ada rasa gitu worry lah. Iya, gue itu balik lagi, gue sangat bersyukur gue masih punya pilihan itu di saat banyak teman gue yang tidak punya pilihan itu. Nice gitu, di saat teman-teman gue yang tetap harus di IGD setiap hari, di saat gue masih punya pilihan itu, gue akan ambil. Gitu. Nah, Mir, masalah vaksin nih, Mir, gak apa-apa kan? Kok vaksin sekarang ada berbagai macam ini sih? Ini ya, apa namanya, merek varian ya? Atau apa sih varian ya? Maksudnya gimana? Gue kan karena awam ya, kan? Lo kan sebagai tim medis, ini pengaruhnya atau varian ini untuk apa, maksudnya gimana sih? Gitu. Jadi sebenarnya ya layaknya obat aja. Oke. Layaknya obat aja, kayak misalnya obat sakit kepala tuh kan ada dari merek A, merek B, merek C. Itu sebenarnya itu aja. Itu oke. Nggak mesti karena kita belum diedukasi dengan istilah deteksi varian ini sih ya. Iya, dan masalahnya vaksin itu kan ngambil strain virusnya itu kan kita nggak tahu nih. Beda-beda atau sama gitu, makanya harus ada diuji dulu. Makanya hasil angkanya tuh selalu berbeda-beda. Gue tuh udah capek Mir sama swab Mir. Capek banget. Sama dong. Swab lah, terus kemarin gue coba ya rapid ujung antigen. Swab antigen. Sama juga sih, korek-korek juga. Iya emang. Alhamdulillah sih negatif. Alhamdulillah. Haruslah sekarang. Haruslah. Yang penting sehat dulu nggak sih? Iya, jangan don't die selama pandemi. Udah itu aja. Malu nggak sih lo? Apa? Masa lo kalah sama pandemi? Iya. Bener gak sih? Iya kan? Gue sampai bilang sama bokap gue tuh bilang gini, pokoknya kamu jangan mati lah sama pandemi ini. Bokap gue sampai bilang kayak gitu, kayak siap bos, gimana caranya gitu kan. Jadi varian ini sebenarnya yang lo sebut tadi ya? Oke. Kayak ada Sinovac lah, terus kan ada merah putih. Merah putih kan yang buatan Indonesia, yang kalau nggak salah Pak Ridwan Kamil ya. Gitu. Itu kan makanya sebenarnya kan kalau vaksin seharusnya ya. Ini gue belajar sedikit dari nyokap gue. Nyokap lu dokter? Nyokap gue farmasi gitu. Oke. Wah, ini ya, warek semua ya. Gitu. Jadi kata nyokap gue harusnya memang perkembangan vaksin itu tuh bisa 1-2 tahun lebih atau bahkan 3 tahun. Tapi di beberapa keadaan darurat itu bisa dijadiin dipercepat gitu. Nah, tapi kan kalau gue ngelihat ya, merah putih ini kan tidak dipercepat, jadi mereka emang tetap aja gitu. Gue salut sih, maksudnya merah putih tetap yang apa namanya, project merah putih itu apa ya? Iya, itu ya. Gue sih berharap itu cepat selesai dan apa namanya, hasil efikasinya juga tinggi, bagus gitu. Jadi itu juga bisa dijadikan pilihan gitu. Mungkin kan kalau kita nggak mesen dari luar. Benar gitu. Jadi kayak apa namanya, kreasi anak bangsa aja gitu. Jadi ya lebih bagus lah kalau lokal kan, mungkin strainnya juga strain Indonesia mungkin beda, gue nggak ngerti
juga yang gitu gitu. Tapi emang karena lu kan di bidang situ, setidaknya lo harus memain sedikit lah ya. Iya. Jadi ini buat lo si pandemik ini ya udahlah ya gitu ya. Ya kalau gue pandemi kayak cuma gue tidak menganggap enteng gitu, karena teman gue juga udah banyak yang meninggal. Sahabat dekat gue meninggal. Serius? Bahkan sahabat dekat gue itu meninggal di saat wedding anniversary-nya. Gitu, itu gue benar-benar kayak, dan gue taunya itu H-1 dia meninggal. Jadi udah menikah berapa? 2 tahun. Oh, menikah baru dong. Jadi emang suami istri itu teman gue anak UPN juga. Yang teman gue tuh yang cowoknya, yang istrinya itu adik kelas gue. Oh, ya teman-teman lu juga? Iya. Jadi meninggal si istri? Yang suaminya. Suaminya? Temen gue. Jadi dia meninggal. Jadi tuh kita nggak tahu kalau dia tuh ternyata udah positif dari sekian lama, karena istrinya nggak ngomong, mungkin karena mikirnya masih oke lah gitu, dan mungkin dia nggak mau ngerepotin juga atau nggak kepikiran, wajar ya gitu. Nah habis itu gue baru dapet kabar H-1 gitu. Temen gue bilang, Kak tahu nggak kalau ini udah penurunan kesadaran, udah pakai ventilator gitu gitu, terus udah ARDS gitu, udah ARDS tuh udah gue mikirnya waduh gimana nih, ternyata besoknya pada saat wedding anniversary-nya dia meninggal. Dan nggak lama bapak kandungnya istrinya nih meninggal juga. Aduh gue ngerasanya kayak ya Allah ya Rahman gitu. Benar. Ya gue sedih banget sih. Jadi gue ngerasa emang pandemiknya emang ada. Emang ada. Emang harus gimana caranya stay safe, stay healthy, don't die. Gue selalu bilang gitu sama teman-teman gue, saking nggak tahu gimana lagi, lu jangan mati deh gitu. Walaupun kelihatannya kasar, tapi itu kayak bahasa gimana sih? Bahasa gaul. Ya gimana mau nggak kasar, lu pasti nggak punya cewek, nggak punya cowok nih? Enggak. Wah gila. Roken. Tapi Mira ini seru loh. Dia mengedukasi dengan gaya dia mengasih informasi dengan style dia, tapi gue ngerti. Alhamdulillah. Kan ada orang yang dokternya jaga image, gue sih nggak ada mah dokter jaga image. Mendingan kayak lu banyak orang nih dokter kayak lu, serius deh. Ya Allah. Ya dokter itu kebanyakan gini loh, dokter kebanyakan tuh image yang penting. Gue nggak butuh image gitu. Sebenarnya dokter adalah mengedukasikan dengan kata yang benar. Gue nyerap, oke, gue pulang, bayar, udah pulang gitu. Bener dong? Benar. Gitu loh. Karena menurut gue image itu nggak perlu dijaga. Iya. Karena image itu akan terbentuk dengan sendirinya. I like it. Gitu. Yang lo penting itu adalah lo harus jaga diri baik-baik, lo harus bisa menempatkan diri di saat lo di mana lo bisa. Wah, dia udah kasih kisi-kisi nih, udah kasih pesan moral, kita lihat lo ini. Dia ngalir banget, enak banget nih. Ya ngapain lo jaga image? Iya. Nanti kalau lo jaga image, kadang nggak tepat tempatnya, malah nanti lo kelihatan aslinya, malah ya udah lo kayak gini aja mending. Wow. Kalau lo nggak suka lo ngomong, apa yang perlu diperbaiki ya? Kayak gitu. Komunikasi sih. Iya. Santai aja dan nggak perlu dendaman sih jadi orang. Jadi lo akhirnya break nih ya? Gue break ya? Gue sekarang udah gitu, per Senin kemarin ternyata adik gue positif COVID. Satu rumah? Lu nggak dong? Enggak, adik gue isoman dikunci di kamar atas. Oh iya. Itu emang gue ngerasa gue lalai banget sih sebagai kakak, tapi ya udahlah, mungkin emang kata Allah emang harus ditegur adik gue, ya sudah gitu kan. Yang penting gue sudah semaksimal mungkin ngasih obat ke adik gue, dan gue juga ngasih buat semuanya yang masih ngerasa suka nongkrong segala macam, percaya deh di sana tuh emang sesusah itu nyari tempat gitu, dan iya kan, susah itu nyari tempat rumah sakit tuh emang sepenuh itu gitu. Kalau misalnya emang lo masih pengen nongkrong ya lo jangan sampai ke rumah sakit lah, gimana caranya gitu, karena di rumah sakit tuh emang benar-benar udah full dan obat tuh susah dicari. Gue sangat bersyukur gue punya privilege, gue sebagai dokter, adik gue bisa dapet obat semuanya. Walaupun di tempat umum nggak ada, gue bisa telepon teman-teman gue, lo punya ini nggak, gue bagi dong gitu. Iya, tapi kan nggak semua orang punya kesempatan yang sama bang, gitu. Ya kalau misalnya semuanya punya koneksi ke dokter, kalau enggak nyari obatnya yang obat antivirusnya pula yang susah, walaupun dia bukan antivirus untuk COVID ya. Menjaga-jaga kan? Ya. Oke Mir, thank you loh Mir. Wah banyak banget hari ini sama Mira, seneng. Walaupun sebenarnya sebentar sih Mir. Ya, tapi lu udah banyak kasih ke kita sih. Semoga bermanfaat. Kalau ada jeleknya jangan diambil.
Nggak, sini buat gue bermanfaat. Amin. Thank you for coming ya. Thank you. Kita keep kontak loh, soalnya ada pertanyaan yang harus gue ini sih, yang harus gue nanyain ke lo, tapi nanti ya. Oke, off cam aja, off cam. Oke. Oh ya, jangan lupa di komen, di like kali aja ada pertanyaan buat Dokter Mira ini, karena ini kan berhubungan dengan kesehatan ya, Bu. Iya. Nah, jadi boleh komen, nanti Ibu Mira nanti akan bantu jawab lo. Oh iya. Karena gue nggak ngerti Iya, soal kan ada medis. di YouTube-nya. Ada YouTube bisik. Iya, YouTube bisik. Bener, harus Ibu jawab nih, gue agak Iya. awam soal Insya Allah. Nanti Insya kalau gue sebenarnya kalau misalnya pengen tahu yang secara umum bisa di follow Instagram teman deket gue namanya Adam Prabata, mungkin udah terkenal di mana-mana selama COVID ini, tuh teman deket gue tahu dia sepintar apa, jadi bolehlah di follow. Oke, Bu Mir, terima kasih banyak. Yes. Sehat-sehat. Sama-sama. Salam-salam ya buat keluarga. Ya, semoga biar semuanya yang nonton juga dalam keadaan sehat. buat adik lu juga harus sehat. Amin. Ya. Minta doanya semoga segera negatif. Oke, semuanya negatif. Guys, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, tanda lonceng. Gua nggak bosan-bosan untuk ngingetin buat kalian ya. Dan follow Instagramnya bisik_. Oh iya, kita ini lagi ada di Attitude Wawancara ini udah berapa kali di Attitude nih. Gitu. Jadi lu bisa makan, bisa nyalon, bisa medi-pedi, ada waxing loh. Gila, di tengah-tengah GBK kan. Kali aja lagi lari tiba-tiba, kayaknya gue pengen kuku gue warnanya. Gitu. Seru banget. Thank you for watching guys. Salam sehat. Bye. Dadah.